Empat orang resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus viralnya video amatir oknum anggota Ormas mengeroyok dan mengusir paksa Nenek Elina atau Elina Wijayanti 80 tahun dari rumahnya di Jalan Dukuh Kuwukan nomor 27 Lontar, Sambikerep, Surabaya. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jatim. Keempat tersangka ini dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan perusakan barang milik korban Nenek Elina. Kini mereka sudah ditahan di ruang tahanan di Tahti Mapolda Jawa Timur. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan siapa saja identitas pelaku pengeroyokan Nenek Elina yang ditetapkan tersangka oleh Mapolda Jatim? Oke, baik Arin. Jadi Polda Jawa Timur dari Unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus dugaan pengeroyokan dan pengerusakan barang pribadi milik Nenek Elina yang beberapa waktu yang lalu sempat viral di media sosial dan menuai berbagai macam respon, termasuk juga direspon dari pihak Pemkot Surabaya. Dan hingga saat ini ternyata pihak Polda Jawa Timur telah memastikan sudah ada 4 orang tersangka atas kasus ini. Yakni yang pertama adalah tersangka Samuel, yang kedua adalah M. Yasin, yang ketiga berinisial SY, yang keempat adalah berinisial WE. Untuk 2 orang tersangka pertama, yakni Samuel dan Yasin, sudah dilakukan penangkapan sejak Senin kemarin ya. Kemudian untuk tersangka SY diamankan pada hari Selasa keesokan harinya. Untuk tersangka WE diamankan pada hari Rabunya. Dan penyelidikan atas kasus ini memang masih terus akan dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur. Bahkan sejumlah saksi juga masih terus dilakukan serangkaian pemeriksaan. Beberapa orang saksi, entah itu dari saksi pihak yang mengetahui kejadian tersebut ataupun saksi ahli, juga masih terus dilakukan serangkaian pemeriksaan hingga hari ini. Dan untuk peran dari mereka, untuk tersangka Samuel dan tersangka Yasin, mereka diduga kuat memang menjadi otak untuk melakukan upaya-upaya paksa terhadap korban, mulai dari melakukan mendatangi korban hingga melakukan pengusiran dengan cara paksa, yakni mengangkat tubuh dari korban, kemudian dibawa keluar dan dilakukan penguasaan terhadap bangunan rumah dari korban. Kemudian untuk tersangka SY dan tersangka WM, keduanya diduga kuat terlibat dalam upaya untuk mengangkat tubuh korban dan juga menjaga bangunan rumah dari korban setelah rumah dari korban itu sudah dikuasai oleh pihak mereka. Dan keempatnya ini sudah dilakukan penahanan ya. Mereka dikenakan pasal 170 KUHP tentang kasus tindak pidana pengeroyokan dan pengrusakan barang pribadi dari korban. Dan ancaman pidananya diperkirakan lebih dari 5 tahun. Dan mereka sudah dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Kemudian serangkaian pemeriksaan juga masih terus dilakukan oleh pihak penyidik yang itu bergulir sejak beberapa hari yang lalu dan berlangsung hingga saat ini. Dan pihak Polda Jawa Timur kemarin juga dikonfirmasi oleh dipastikan juga melalui keterangan resmi dari Direktur di Treskrimum Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, yang mengatakan bahwasanya pihaknya masih terus akan mengembangkan kasus ini dan tidak menutup kemungkinan masih akan ada penambahan tersangka lagi. Semacam itu, Arin. Oke, baik rekan Luhur, bagaimana respons dari Nenek Elina pasca penetapan 4 tersangka ini? Oke, setelah dilakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan hingga
berhasil menangkap sejumlah tersangka. Nenek Elina kemarin mengaku senang dan mengucapkan terima kasih kepada pihak Polda Jawa Timur yang eh, langsung memproses laporan yang dibuat oleh pihaknya dan tim kuasa hukumnya hingga akhirnya membuahkan hasil dengan adanya penindakan terhadap 4 orang yang dianggap sebagai pihak yang melakukan tindak pidana. 4 orang ini sudah dilepas sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Selain itu juga Nenek Elina kemarin menyampaikan bahwasanya pihaknya juga menyampaikan terima kasih atas ini pendampingan hukum ya, pendampingan psikologis yang kemarin ternyata pihak SDM Polda Jawa Timur, Biro SDM Polda Jawa Timur menurunkan tim psikolog khusus untuk mendampingi Nenek Elina pada hari kemarin ya, beberapa hari yang lalu tim psikologi ini mendatangi nenek di kediamannya sementara saat ini yang ada di kawasan Sambikorep itu, kemudian memberikan dampingan psikologis terhadap nenek yang ternyata kondisi nenek dalam keadaan trauma setelah mengalami aksi intimidasi, aksi pengeroyokan, hingga tubuhnya diangkat, diusir di luar dan mendapati kenyataan secara pahit kondisi rumah tempat tinggalnya yang dihuni bukan cuma dirinya saja tapi beberapa sanak familinya itu rata dengan tanah tanpa ada pertanggungjawaban dan hingga harus menjalani serangkaian proses prosedural hukum untuk membuat laporan dan sebagainya. Ternyata memang kondisi itu membuat nenek mengalami trauma dan trauma itu kemarin berhasil diidentifikasi, dideteksi oleh tim psikologi dari Polda Jawa Timur, kemudian diberikan serangkaian intervensi psikologi hingga akhirnya membuat nenek kembali bisa sedikit pulih dari situasi yang membuat dirinya trauma. Dan memang pihak tim kuasa hukum dari Nenek Elina ini sendiri kemarin juga menyampaikan bahwasanya pihaknya tidak hanya berhenti pada penindakan atau penegakan hukum terhadap orang-orang yang melakukan pengeroyokan, pengusiran hingga perobohan terhadap bangunan rumah milik nenek. Namun pihak tim kuasa hukum dari Nenek Elina berharap juga akan berharap kepada pihak Polda Jawa Timur untuk melakukan penindakan kepada pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam kasus tersebut. Mereka berencana melakukan pelaporan baru, yakni 2 jenis pelaporan. Pertama, yakni pelaporan atas dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang karena memang Nenek Elina ini mengalami kehilangan berbagai macam dokumen pribadi, dokumen-dokumen penting yang tersimpan di dalam almari rumahnya itu. Dokumen tersebut meliputi surat tanah, kemudian surat perhiasan, kemudian surat berbagai macam dokumen ini ya kependudukan, yang itu terbilang penting bagi dirinya dan bagi beberapa kerabatnya, termasuk juga surat tanah yang bersengketa dengan pihak kubu dari Samuel. Dan laporan itu nanti akan dibuat oleh tim kuasa hukum dari Nenek Elina dengan dugaan pelanggaran tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Karena memang pengakuan dari Nenek Elina sendiri sampai sekarang dirinya belum mendapati adanya dokumen-dokumen pribadi tersebut yang semula sempat diklaim oleh Samuel sudah diberikan atau diserahkan kepada pihak nenek sesaat sebelum rumah dirobohkan. Artinya memang sampai sekarang nenek masih kehilangan berbagai macam dokumen, harta benda, benda-benda pribadi yang itu semula memang berada di dalam rumahnya. Itulah mengapa pihak tim kuasa hukum Nenek Elina akan melaporkan dugaan tindak pidana baru, yakni dugaan pencurian dengan pemberatan. Kemudian yang kedua adalah pihak Nenek Elina melalui tim kuasa hukumnya juga akan melaporkan adanya tindak pidana pemalsuan surat, karena memang persengketaan dengan Samuel ini, kubu dari Samuel ini memang berkaitan dengan keabsahan surat yang diklaim dari masing-masing pihak. Yang pihak dari Nenek Elina ini mengklaim bahwasanya keabsahan surat yang dimiliki oleh kubu Samuel itu diduga syarat akan dugaan rekayasa atau memang sengaja dibuat-buat untuk menegaskan atau melegitimasi aksi tindak pidana tindak pidana pengusiran, pengeroyokan dan perobohan bangunan rumah milik nenek. Artinya memang
bahan baku dokumen yang digunakan oleh Samuel berdasarkan keterangan dari tim kuasa hukum nenek diduga kuat ada dugaan rekayasa atau sengaja dibuat-buat sehingga menjadikan kubu pihak terlapor atau dalam hal ini adalah Samuel ya yang sudah berstatus tersangka ini bisa sewenang-wenang untuk melakukan penguasaan bangunan rumah dengan cara mengusir nenek dari rumahnya dengan cara paksa dan juga menyegel rumah dan melakukan pengerobohan atau pengrusakan terhadap bangunan rumah itu, sehingga pihak tim kuasa hukum dari nenek Elina sendiri berencana akan membuat laporan secara khusus untuk dugaan tindak pidana tersebut, yakni dugaan tindak pidana surat palsu atau pemalsuan surat ya, semacam itu. Dan kemarin kami juga tanyakan kapan laporan ini akan dibuat. Informasi dari tim kuasa hukum dari nenek Elina ini dijanjikan dalam waktu dekat akan dilakukan, sehingga dengan adanya pelaporan tersebut diharapkan nanti masyarakat yang memberikan atensi khusus terhadap kasus ini, yang memantau perkembangan kasus ini bisa secara jelas, secara terbuka mengetahui duduk perkara dari persengketaan yang dialami oleh nenek Elina ini dengan pihak atau kubu Samuel yang mengaku telah mengklaim bahwasanya pernah atau sudah pernah membeli rumah ini melalui sosok dari Elisa yang merupakan kakak dari nenek Elina, kakak sulung ya, kakak sulung dari nenek Elina yang sudah lama meninggal. Semacam itu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Ya, baik, rekan-rekan sekalian, ya, perkembangan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Timur telah menangkap satu orang tersangka yang diduga sebagai pelaku 170 KUHP rumah nenek Elina, ya, yang bersangkutan ditangkap pada pukul 22.00 tadi malam tanggal 30 Desember 2025 di warung kopi Jalan Diponggok, ya. Untuk MYRC gimana? Untuk MYRC? Untuk tersangka MJ sendiri sehari sebelumnya sudah ditangkap, ya, setelah penangkapan tersangka SAK. Jadi secara total sampai saat ini sudah dilakukan penangkapan terhadap 3 orang pelaku. Dan untuk tersangka yang terakhir ini perannya apa nih? Sama, untuk tersangka yang terakhir ini perannya juga turut membantu mengeluarkan nenek Elina dari rumahnya. Kemungkinan ada bertambah ya tersangka ini? Kemungkinan besar untuk kasusnya masih berproses, akan kita cari secara keseluruhan pihak-pihak yang terlibat dan doakan mungkin entah hari ini atau besok barangkali bisa tetap bertambah. Dan artinya tersangka-tersangka ini yang ada di dalam video itu namanya? Betul, kurang lebih berdasarkan alat bukti rekaman video, nanti kita akan telusuri terkait dari peran para tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.